Sabtu lagi, kita pemuda lagi. Bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan yang masih bersama dengan kita selama seminggu ini. Teman-teman, sebelum kita sama-sama akan memulai persekutuan pemuda kita malam hari ini, saya mengajak kita bersama-sama, kita tenangkan hati sejenak, kita saat teduh, kita mengucap syukur karena malam hari ini Tuhan masih mengumpulkan kita, biarpun kita ada di tempat kami masing-masing. Teman-teman, biarpun kita bersekutu dalam suasana yang berbeda, kita ada di rumah kita masing-masing, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi saya percaya satu hal, bahwa kasih dan anugerah Tuhan itu mengumpulkan kita, dan saya yakin kita tetap berkumpul melalui kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita ulangi sekali lagi dengan lebih semangat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, saudara, kita percaya ya bahwa kita tetap berada di dalam satu kasih Tuhan, kita tetap berada dalam anugerah Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa bersekutu, biarpun kami ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak kurang Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah kurang. Biarpun kami ada di tempat masing-masing Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan, berkat yang sama dan anugerah yang sama tetap Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, dimanapun saat ini kami berada Tuhan, Engkau yang terus menjaga dan melindungi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang tetap menguatkan komunitas ini Tuhan. Engkau yang tetap bersama dengan anak-anak pemuda dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan melalui persekutuan pada malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, apa sih yang menjadi kerinduan kita? Sejauh mana kerinduan kita ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi? Seberapa rindukah kita mau lebih mengasihi Tuhan? Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Bila melalui firman Tuhan, kita terus belajar dan kita mau mengenal Tuhan. Bila
Shalom teman-teman semua. Yuk saat ini saya ajak kita sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Sampai hari ini kami masih boleh melihat bagaimana Engkau menyertai hidup kami, sekalipun mungkin banyak hal di dalam hidup kami yang terjadi di luar dari harapan atau keinginan kami. Namun satu hal yang kami syukuri adalah kalau kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan akan selalu menolong kami di sepanjang hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau tolong dalam waktu ini agar kami boleh punya waktu yang terfokus kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh sungguh menyentuh hati kami dan menolong kami untuk menapaki hari di depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu the ideal life, ya, atau ya kehidupan yang ideal. Nah teman-teman sekalian, berbicara soal kehidupan yang ideal, maka saya ingin bertanya kepada setiap kita di awal perenungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu bagaimana sih kehidupan ideal yang setiap teman-teman harapkan? Apa atau bagaimana kehidupan yang menurut teman-teman itu disebut ideal? Kehidupan yang kamu impikan, kamu idam-idamkan. Teman-teman, sangat umum dan wajar kalau di antara setiap kita ada yang membayangkan bahwa hidup yang ideal itu adalah kalau kita bisa sukses, kaya raya. Itu hidup yang ideal yang kita nantikan. Atau mungkin ada orang-orang yang memikirkan bahwa hidup yang ideal adalah kalau saya bisa memiliki rumah sebelum target usia yang kita targetkan. Atau mungkin hidup yang ideal adalah kalau kita bisa punya pasangan hidup yang baik, yang pengertian, dan kemudian membangun keluarga dan hidup bahagia selamanya. Itu hidup yang ideal. Atau mungkin adakah di antara teman-teman yang mungkin memikirkan hidup ideal yang saya harapkan adalah kalau satu saat saya bisa hidup bersama dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, dan saya membahagiakan mereka dan punya hidup yang bahagia, yang nyaman. Atau mungkin bisa punya tabungan yang tidak terbatas ketika sudah mencapai usia tua. Saat pensiun sudah punya tabungan dan menikmati hidup, tinggal liburan, tinggal duduk santai, menikmati masa tua. Atau seperti apa hidup ideal yang teman-teman bayangkan bagi teman-teman masing-masing? Dan teman-teman, untuk gambaran hidup yang ideal seperti itu, bukankah kita menghabiskan sepanjang hidup kita untuk mengejar semua hal itu? Ya artinya, untuk apa kita bekerja saat ini? Untuk apa kita mencari uang? Untuk apa kita belajar? Susah payah menempuh studi yang kita inginkan, masuk kuliah jurusan yang kita suka, begitu ya, lalu mengambil pekerjaan yang mungkin kita idam-idamkan, mencari gaji yang baik, mencari jabatan yang terus meningkat. Bukankah untuk mewujudkan semua cita-cita itu kita melakukan semua apa yang kita kerjakan hari ini untuk menemukan, untuk mencapai hidup yang ideal itu? Tapi teman-teman, ketika kita menghabiskan sepanjang hidup kita mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mencapai hidup yang ideal yang menurut setiap kita bayangkan, maka hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan kembali tentang definisi ideal itu sendiri. Kata ideal, kata hidup yang kita impikan itu, sesungguhnya apakah benar kalau kita terus memikirkan tentang cara pikir mengejar hidup yang ideal seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi? Maka saat ini saya mengajak kita untuk bersama membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24 saya bacakan, setiap kita teman-teman dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada,
Di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Teman-teman sekalian, bagian yang sudah saya bacakan, saya yakin banyak dari kita ini bukan pertama kalinya kita mendengar bagian firman Tuhan ini. Dan kenapa saya mengajak kita membaca kembali bagian firman Tuhan ini adalah karena seringkali teman-teman, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi mimpi kita soal hidup yang ideal itu selalu terkait dengan hal-hal yang sangat materialistis di dalam hidup kita. Betul tidak? Ketika kita memiliki berbagai mimpi yang kita inginkan, berbagai cita-cita yang kita harapkan, kita sangat mudah hanya menargetkan, hanya meletakkan impian kita itu hanya pada hal-hal yang materialistis. Namun teman-teman, bagian firman Tuhan ini sesungguhnya ingin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini hanyalah sementara. Segala apa yang kita miliki di dunia ini, harta, benda, kecantikan, popularitas, jabatan yang tinggi, dan rasa hormat dari orang lain, semua itu hanyalah sesuatu yang bersifat temporer, teman-teman. Dan teman-teman, sesungguhnya saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, maka seharusnya segala sesuatu yang bersifat temporer itu sesungguhnya bukanlah tujuan hidup kita. Karena itu sesuatu yang temporer, sesuatu yang sementara dan akan lalu, maka seharusnya itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Lalu apa yang menjadi tujuan hidup kita sesungguhnya, teman-teman? Apa yang seharusnya menjadi tujuan dan arah hidup kita? Maka saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada setiap kita tentang apa alasan Allah menciptakan kita. Saya mengajak kita kembali mengingat apa yang menjadi bagian dasar dari perjalanan iman kita, dari perjalanan kita mengetahui siapa diri kita di hadapan Allah. Yaitu tentang tujuan hidup kita. Kenapa Allah menciptakan kita? Maka satu pertanyaan paling populer dari katekismus singkat Westminster, yaitu apakah tujuan akhir manusia? Dan jawabnya adalah tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Teman-teman sekalian, berbagai kenikmatan dunia seringkali mengaburkan kita dari tujuan utama dari kehidupan kita. Benar teman-teman, kalau Tuhan memberikan kita talenta, memberikan kita bakat, memberikan kita kesehatan, kekuatan, segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, segala usaha pekerjaan yang kita saat ini miliki, itu adalah semua pemberian Tuhan. Dan bekerja, mencari uang, belajar, bertahan hidup, itu adalah kewajiban memang bagi kita agar bisa survive. Ya, kita melakukan semua itu, memakai talenta kita, memakai kemampuan kita, mencari dan melakukan pekerjaan kita, semua itu adalah bagian dari kewajiban hidup kita. Tetapi teman-teman, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca mengingatkan bahwa semua itu hanyalah titipan dan hanyalah sebuah sarana untuk hidup, bukan tujuan hidup. Semua itu adalah titipan dalam hidup kita, hanya sarana untuk kita bisa bertahan hidup dan melakukan panggilan kita, bukan tujuan akhir hidup kita. Sebab tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka teman-teman, mari saat ini kita sekali lagi merenungkan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dia memberikan kita hidup, pekerjaan, talenta. Dan selama ini di mana kita menempatkan semua itu?
Apakah selama ini ternyata kita menempatkan pekerjaan impian kita itu sebagai sebuah tujuan akhir? Apakah kita menempatkan segala sesuatu yang kita impikan itu sebagai tujuan akhir dan bukan untuk bisa memuliakan Tuhan? Maka teman-teman, mari kita jangan sampai menjadi salah fokus di dalam hidup kita. Salah menaruh fokus kita, salah menentukan tujuan akhir hidup kita. Sebab sekali lagi tujuan akhir hidup kita adalah untuk bisa memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Sehingga segala apa yang kita miliki saat ini, apa yang Tuhan titipkan dan apa yang sedang kita kerjakan dan kejar di dunia ini, semua itu adalah sebuah sarana, cara kita hidup, cara kita bisa mengenal dan menjalani hidup kita. Bukan tujuan akhir hidup kita. Namun teman-teman, ada hal kedua yang saya ingin ajak kita untuk renungkan. Yang pertama, tadi saya sudah mengajak kita untuk kembali merenungkan apa yang seharusnya menjadi fokus, tujuan hidup kita di dalam hidup. Namun yang kedua adalah teman-teman, bukan kebetulan kalau ternyata perikop ini diikuti dengan satu bagian perikop yang berbicara tentang kekhawatiran. Ketika tadi kita sudah membaca di dalam Matius 6 ayat 19-24 berbicara tentang jangan kita terikat kepada harta. Jangan kita mengejar harta di dalam dunia ini, tetapi kejarlah perkenanan Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Seharusnya hati kita hanya fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan bukan satu kebetulan kalau ternyata di bagian selanjutnya Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian perikop selanjutnya, itu dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi teman-teman, bukan satu kebetulan kalau ternyata setelah berbicara tentang harta, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berpikir, merenungkan tentang kekhawatiran di dalam hidup. Dan melalui bagian ini, Yesus mengingatkan kita untuk mencari Allah terlebih dahulu di dalam hidup kita. Bukan memusingkan tentang persoalan hidup terlebih dahulu, tetapi kita selalu mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk mencari kerajaan Allah, mencari perkenanan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita cari pertama-tama di dalam hidup kita. Mencari Allah terlebih dahulu, terlebih dari apapun juga. Dan teman-teman, jangan salah kaprah memahami teks ini. Mencari dahulu kerajaan Allah. Kata ini kadang seringkali mengecoh banyak dari setiap kita. Artinya gini, banyak orang yang akhirnya memahami mencari dahulu kerajaan Allah itu sebagai satu formula untuk mendapatkan segala sesuatu di dunia. Ya, jadi ada orang yang memahami, ya udah cari dulu kerajaan Allah kalau kamu mau dapat segala sesuatu di dunia. Kan Tuhan bilang semua akan ditambahkan kepadamu. Sehingga ada orang yang memahami kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti mau kok kasih apa yang kita mau. Kalau kita mau tenar, kita mau kaya, kalau kita mau mencapai cita-cita kita, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan, nanti Tuhan kasih semuanya. Teman-teman, memang kalau kita tahu bahwa Tuhan itu memang adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Tuhan adalah sumber segala sesuatu, Dia adalah pemberi di dalam hidup kita. Tapi beda teman-teman, Tuhan itu bukan jin yang mengabulkan permintaan. Dia yang mengatur hidup kita, bukan sebaliknya. Tuhan yang kita jadikan pembantu di dalam hidup kita. Sehingga teks ini sesungguhnya mau berbicara bahwa
Mencari dahulu kerajaan Allah artinya kita menaruh mata kita terlebih dahulu kepada pekerjaan Tuhan. Artinya kita menaruh mata kita, fokus kita adalah kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti, apa yang Tuhan mau untuk lakukan melalui hidup kita. Dan ini akhirnya juga berbicara tentang kita mendefinisikan ulang standar kepuasan kita. Teman-teman, kalau kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, pencipta kita, Dia yang punya blueprint tentang kehidupan kita. Dia yang tahu benar apa master plan, apa goal sesungguhnya untuk setiap kita, karena Dia menciptakan kita. Sehingga teman-teman, kalau kita mengarahkan mata kita, hidup kita kepada firman-Nya, kepada Dia yang menciptakan kita, yang tahu betul apa tujuan hidup kita, maka sesungguhnya kita akan berjalan di jalan yang tepat. Kita akan senantiasa bisa menemukan kepuasan karena kita bekerja sesuai dengan fungsinya. Kalau kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, maka niscaya kita akan mendapatkan segala kepuasan itu. Karena kita berfungsi sebagaimana mestinya. Kita berfungsi sesuai dengan rancangan Allah yang merancang kita. Namun sebaliknya, kalau kita terus mengarahkan mata kita kepada target-target duniawi yang dunia ini tanamkan kepada kita, maka saya yakin setiap kita tidak akan pernah menemukan kepuasan di dalam hidup kita. Sebab apa yang kita kejar bukan tujuan yang sejati. Sebab kalau kita menuruti keinginan daging dan tuntunan dunia, kita tidak akan pernah menemukan akhir. Kita tidak akan pernah menemukan kepuasan. Sebab kita akan berjalan di jalan yang tidak semestinya. Kita bekerja, berfungsi, tidak sebagaimana seharusnya. Maka teman-teman, marilah kita terus fokus kepada Allah dan selalu mencari kehendak Allah. Fokus bukan melihat apa yang dunia ini tawarkan dan apa yang dunia ini ingin untuk kita kejar. Bukan kepada itu semua, tetapi hanya kepada Allah. Dan juga mengarahkan hati kita, kerinduan kita untuk mencari kerajaan Allah, mencari perkenanan Allah, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, ketika teman-teman mendengar semua apa yang sudah saya sampaikan ini, mungkin bahkan saya sendiri sempat berpikir bahwa apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita ini terdengar tidak realistis di zaman ini. Terdengar terlalu rohani untuk kita lakukan dalam hidup kita ini, mencari perkenanan Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan karena memang itu bukan apa yang dunia inginkan untuk kita lakukan. Dan teman-teman, saya percaya bahwa sangat sulit untuk bisa menghidupi firman Tuhan ini di zaman ini. Sebab teman-teman, saya tahu kalau saya sendiri pun merasakan ketika kita buka media sosial, maka kita akan dengan sangat mudah melihat kemewahan dan keglamoran mereka yang disebut-sebut influencer di mana-mana. Kita dibayang-bayangi oleh gaya hidup para selebgram, para influencers, para selebriti yang gaya hidupnya itu hampir mustahil untuk dicapai dan sesungguhnya memang tidak esensial, nggak penting banget untuk dikejar. Tetapi teman-teman, kemana saja kita buka Instagram, kita buka Twitter, kita buka Facebook, mungkin kalau ada yang masih buka Facebook, kemudian atau kita buka sosial media lainnya, maka kita akan menemukan, kita dicocoki oleh berbagai standar hidup yang seperti demikian. Kita melihat gaya hidup orang-orang yang terlihat keren. Kita terus digoda, kita terus dituntun oleh dunia ini agar mengejar semua itu. Agar belanja pakaian atau barang yang branded, memakai pakaian yang hits dan bisa jadi OOTD yang di-likes oleh ribuan orang. Kita terus diberikan standar make up harus semakin lihai
supaya terlihat rupawan 24 jam selama 7 hari. Kemudian kalau kita melihat gaya hidup para selebriti atau para influencers itu yang mungkin bisa pergi liburan sebulan sekali, bisa nongkrong di cafe instagramable setiap hari, bisa pakai produk-produk mahal yang di-endorse oleh mereka. Teman-teman, propaganda, tuntunan, penanaman nilai yang begitu membombardir setiap kita anak-anak Tuhan di zaman ini memang sangat sulit untuk dihindari. Dan teman-teman, setiap kita itu sangat rentan untuk bisa tergoda mengejar semua standar hidup itu, bukan? Bukan cuma ngomong soal dunia maya, belum lagi kalau kita hidup di lingkungan yang juga terus memberikan target duniawi yang memalingkan fokus dari Tuhan. Artinya bukankah kita juga tidak jarang mendapatkan tuntutan dari lingkungan pergaulan kita, mungkin keluarga, mungkin teman-teman kerja kita atau teman-teman kampus kita, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa oh iya, aku udah umur segini, temanku sudah punya mobil pribadi di umur segini, kok saya belum? Usia 30 kok belum menikah? Sudah menikah kok belum punya momongan? Kok kamu belum punya rumah sih? Kok kamu belum bisa dapat pekerjaan sih? Kok kamu masih tinggal sama orang tua sih? Teman-teman, dunia ini tidak peduli kemanapun kita pergi, mau ke dunia maya, mau ke dunia nyata, atau bahkan mau ke dunia gaib sekalipun, teman-teman, dunia ini akan terus menarik kita untuk memiliki fokus yang kabur, mengaburkan fokus kita dari tujuan hidup kita dengan berbagai godaan dan tawaran duniawi yang menggiurkan. Namun teman-teman, semua target-target itu sekali lagi jangan sampai mengaburkan kita daripada target utama hidup kita dan memalingkan hidup kita dari fokus yang terutama, yaitu Allah. Satu-satunya cara, tidak ada yang lain teman-teman, adalah untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan. Saya tidak henti-hentinya terus mengajak setiap kita teman-teman untuk punya relasi yang genuine bersama dengan Allah. Relasi yang intim yang terus dibangun setiap hari bersama dengan Tuhan. Sebab teman-teman, kalau kita tidak punya relasi, kalau kita hanya menjadikan Tuhan sebagai pajangan dalam hidup kita, jangan berharap bahwa akan ada kekuatan untuk melawan semua godaan itu. Hanya dengan membangun relasi dengan Tuhan, maka kita bisa terus teringat dan memiliki fokus dalam hidup kita. Kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan menolong kita di setiap hidup kita ketika kita bisa sungguh-sungguh berusaha membangun relasi yang genuine itu bersama dengan Tuhan. Mencari Tuhan, memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan lewat doa, pembacaan firman, saat teduh. Maka mari teman-teman, ketika malam hari ini kita sudah berbicara soal the ideal life, hidup yang ideal. Sekali lagi saya tidak berbicara kita tidak boleh bekerja, tidak boleh memiliki cita-cita. Semua itu baik, semua itu adalah sarana untuk hidup. Namun semua itu bukan tujuan hidup. Sehingga kalau kita tidak mencapai target-target, milestone-milestone dalam hidup kita tidak gagal, teman-teman. Sebab yang menjadi standar berhasil atau gagal kita yang paling utama adalah ketika kita bisa memuliakan Tuhan dan bisa menikmati Dia. Ketika kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Dia, sesungguhnya di sanalah tujuan seluruh hidup kita menjadi genap. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami sekali lagi datang kepadamu memohon kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk mengarahkan hidup kami, untuk boleh terus memandang kepada Engkau. Dunia ini terus menarik kami Tuhan, terus mengaburkan fokus kami, memberikan kami definisi tentang hidup ideal yang keliru. Dunia ini terus membawa kami kepada definisi hidup ideal yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Namun terima kasih ya Tuhan, melalui Matius pasal yang ke-6 pada malam hari ini kami sekali lagi diingatkan tentang apa yang Engkau rindukan untuk kami kerjakan dalam hidup kami.
Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa terus mengarahkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami kepada Engkau. Untuk bisa sungguh-sungguh memuliakan Engkau dan menikmati Engkau. Sebab itulah tujuan kami diciptakan. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan hidup setiap kami. Sehingga Tuhan, kami rindu ketika hidup kami mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan, atau mungkin banyak hal yang tidak tercapai dalam hidup kami. Kami tidak kehilangan asa dalam hidup. Sebab kami tahu tujuan hidup kami, alasan kami hidup adalah Engkau yang kekal, yang tidak berubah, yang terus memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, persekutuan pemuda kita sampai di sini. Sedikit pengumuman, Sabtu depan kita akan ketemu di Zoom. Ya, jadi Sabtu depan, Sabtu kedua kita akan kembali bertemu melakukan Youth Talk. Kita akan ber-Youth Talk Ria di Zoom. Maka teman-teman, yuk minggu depan kita bersekutu lewat Zoom. Kita sama-sama berbagi pikiran, merenungkan firman Tuhan sambil bersekutu, berinteraksi satu sama lain. Oke teman-teman, dan jangan lupa besok hari Minggu kita juga masih ibadah online. Maka mari kita sama-sama siapkan hati. Oke teman-teman, ya selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.